Di pertama masuk neraka, Cek. Apa pedoman hidup Bapak? We walk the talk, not only talk the talk. Kembali lagi dengan Sekilas Info, kali ini berita bahagia bisa dibilang, atau berita buruk. Karena diperkirakan 2026 Indonesia turun salju. Ya, Anda tidak salah dengar. Jika kalian masih bilang ini nyata, selamat datang di masa depan. Karena saya hanya tercipta dari sebuah tulisan. Hai, video yang di atas tadi itu dibikin pakai AI loh, jangan salah. Itu udah mirip banget kan? Itu dibikin pakai VO3 yang baru rilis kemarin dari Google. Artificial Intelligence atau AI, teknologi yang sekarang bisa nulis artikel, bikin video, bikin gambar, bikin lagu. Tapi lo pernah mikir nggak sih sebenarnya AI ini berasal dari mana? Siapa yang pertama kali kepikiran bikin mesin bisa mikir? Yuk kita telusuri bareng-bareng, mulai dari ide-ide gila zaman kuno, sampai sekarang udah banyak muncul seperti ChatGPT, VO3, dan AI modern lainnya. Kita mulai dari segmen 1. Ide gila sebelum zaman komputer. Jauh sebelum komputer ditemukan, manusia udah punya mimpi buat bikin kecerdasan buatan. Di zaman Yunani kuno, filsuf seperti Aristoteles udah membahas soal logika formal, dasar dari algoritma modern. Di abad pertengahan atau di abad ke-13, ilmuwan muslim seperti Al-Jazari, beliau biasa disebut bapak robotika, merancang otomata, robot yang bisa menuangkan air dan memainkan musik. Saat itu mereka belum tahu bahwa suatu hari mesin-mesin seperti ini bakal bisa belajar sendiri. Segmen kedua, kelahiran teori, era Alan Turing. Masuk ke abad 20 muncul seorang tokoh penting. Beliau adalah Alan Turing. Di tahun 1950, dia nulis makalah legendaris yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Disitulah dia bertanya, bisakah mesin berpikir? Dan dari situ muncullah sebuah konsep yang sampai sekarang masih dipakai, Turing Test, yaitu sebuah metode apakah komputer bisa meniru percakapan manusia. Nah, dalam Turing Test ini, seorang interrogator akan berkomunikasi dengan dua entitas. Yang pertama ada manusia dan yang kedua ada mesin atau komputer. Sebelumnya, si interrogator ini nggak tahu mana yang mesin, mana yang manusia. Nah, setelah komunikasi, jika si interrogator ini tidak mengetahui mana yang mesin dan mana yang manusia, maka mesin dianggap telah lulus uji tes dan dianggap telah memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Segmen ketiga, Birth of AI, Dartmouth 1956. Pada tahun 1956, sekelompok ilmuwan berkumpul di Dartmouth College, Amerika Serikat. Mereka mendeklarasikan satu visi besar, membuat mesin yang bisa belajar seperti manusia. Nama-nama seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan Alan Newell, mereka adalah pionir di sini. Mereka yakin dalam beberapa dekade ke depan, komputer bisa berpikir. John McCarthy lah yang pertama kali mencetuskan istilah Artificial Intelligence. Makanya beliau dikenal sebagai bapak AI. Segmen keempat, harapan tinggi, realita berat, AI Winter. Awalnya semuanya semangat. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an, muncul beberapa program chatbot seperti Liza dan SHRD-LU. Tapi, teknologi waktu itu belum mampu mewujudkan mimpi besar AI. Komputer masih lelet, memori masih kecil, data pun susah dicari. Akhirnya banyak proyek-proyek ambisius yang gagal. Dan ketika dana riset dihentikan, semangat pun padam. Era ini dikenal sebagai AI Winter. Bukan cuma sekali, tapi dua kali, yaitu di akhir tahun 1970-an dan di akhir tahun 1980-an. Segmen 5, titik balik, Deep Blue versus Kasparov. Walaupun hampir hilang di era AI Winter, tapi AI nggak mati. Pada tahun 1997, dunia kembali tercengang. Komputer IBM bernama Deep Blue mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Dari sini, dunia kembali melirik AI. Tapi itu bukan AI yang sekarang ya. Tapi ini momen penting, menunjukkan bahwa mesin bisa menang dalam pertandingan strategi yang kompleks melawan manusia. Revolusi data dan algoritma.
Masuk era internet dan smartphone, data jadi melimpah, komputer semakin kuat, dan ilmuwan mulai eksperimen dengan cara baru ngajarin mesin, atau sering disebut machine learning. Alih-alih kasih aturan satu-satu, mesin dilatih pakai data dan statistik. Tapi tantangan tetap ada. AI masih sering salah dan butuh tenaga komputasi yang besar. Deep learning sampai ledakan AI modern. Tahun 2012 terjadi terobosan besar. Tim dari University of Toronto yang dipimpin oleh Geoffrey Hinton pakai teknik deep learning buat menang lomba pengenalan gambar. Sebenarnya nama Geoffrey Hinton ini pernah viral pada tahun 2023 lalu ya, karena pernyataannya tentang AI. Menurut Hinton, sulit mencegah munculnya aktor-aktor jahat dalam penggunaan AI. Ia prihatin tentang bahaya disinformasi yang dipicu oleh foto, video, dan berita hoax yang dihasilkan secara meyakinkan. Dampak transformatif AI di pasar kerja juga menjadikan banyak posisi pekerjaan tak lagi dibutuhkan. Kembali kita ke deep learning. Deep learning adalah bentuk lanjut dari neural network. Ia meniru cara kerja otak manusia dengan ribuan layar dan koneksi. Ini adalah titik balik. Deep learning menjadi fondasi semua AI modern yang kita lihat hari ini. Segmen 8, era AI kreatif. Tahun 2020-an, AI jadi makin gila. ChatGPT bisa ngobrol layaknya manusia. DALL-E bisa bikin gambar dari teks. AI bahkan bisa bikin lagu, kode, dan nulis esai. Yang lebih gokil, AI seperti AlphaGo dari DeepMind udah ngalahin pemain Go terbaik di dunia, yang sebelumnya adalah dianggap mustahil buat dikalahkan komputer. Tantangan dan masa depan AI. Tapi, dengan kekuatan besar, muncul tanggung jawab besar juga. AI bisa bias, bisa salah, bisa disalahgunakan. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau AI menyesatkan? Apakah AI akan menggantikan manusia? Atau justru melengkapi kita? Inilah yang jadi pertanyaan besar dunia teknologi saat ini. What's next? Kita ada di titik penting sejarah. AI bukan lagi soal masa depan, tapi soal hari ini. AI bisa bantu pendidikan, kesehatan, bahkan selesaikan krisis global. Tapi itu semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi dari filosofi kuno sampai ke ChatGPT, dari automata ke AlphaGo, AI udah menempuh perjalanan yang luar biasa. Tapi semua itu baru permulaan. Menurut lu, AI ini berkah atau ancaman? Gimana cara kita bisa ikut jaga agar AI tetap aman untuk umat manusia? Komen pendapatmu di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lu gak ketinggalan konten tech seru lainnya. Thank you.